Oke Kak, perkenalkan nama saya Eka Setiawan, saya dari Bimbel Newtonsik. Kita di sini akan lab bareng Q&A mengenai Polstrada. Polstrada ya, Iya, benar, Poltrada Bali, Kak. di bawah Kementerian Perhubungan ya. Oke Kak, sebelumnya mungkin Kakak bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kakak ini siapa sih? Dan dari sekolah kedinasan apa gitu. Terus ngambil jurusannya apa? Dipersilakan Kak. Baik, mohon izin ya, Kak. Selamat sore sebelumnya. Mohon izin, nama saya Putu Mahastra Widya Saputra. Saya berasal dari Bali. Dan sebelumnya saya sempat bersekolah di Sekolah Kedinasan Poltrada Bali atau Politeknik Transportasi Darat Bali yang merupakan sekolah kedinasan yang di bawah Kementerian Perhubungan. Sebelumnya saya mengambil jurusan Manajemen Transportasi Jalan. Saya masuk di tahun 2020 dan lulus baru tahun 2023 kemarin. Mulai bertugas kembali lagi ke Poltrada Bali di tahun 2023 bulan November. Mungkin singkatnya seperti itu, Pak. Oke, berarti Kakak juga asli dari Bali ya? Iya, kebetulan juga asli Bali. Betul. Mungkin Kakak angkatan pertama ya di Polstrada ya? Iya, kebetulan saya angkatan pertama di Poltrada Bali. Oh, Seperti itu, Kak, tahun 2020. baik. Berarti tahun 2020 itu baru ada untuk Polstrada ya di Bali ya. Iya, Oke, saya juga baru tahu sebelum mengenai sejarah Polstrada ini gitu. Makanya saya tanya-tanya tadi seperti tadi itu biar menegaskan itu penjelasan. Mungkin yang di luar sana masih belum tahu ternyata ada Polstrada kayak gitu. Nah, tadi kan udah dijelaskan sedikit kayak mengenai bagiannya itu dari bagian dari Kemenhub ya. Uh, Nah, di sini teman-teman semua boleh bertanya, ditambahkan di kolom komentar ataupun di tanda tanya. Sekarang udah nggak ada tanda tanya. Sekarang ditambahkan di kolom komentar saja mengenai pertanyaan, baik itu untuk Polstrada ataupun sekolah nasional lain. Itu nanti kita akan kupas tuntas mengenai Polstrada itu apa sih, itu kan. Nah, di sini karena masih belum ada yang menanyakan, saya menanyakan terlebih dahulu Kak ya. Boleh silakan, bertanya Kak. Kak? Boleh, Kak. Tadi karena disebutkan Kakak udah mengadili mengenai Polstrada ya. Nah, apa sih tadi sudah sedikit mengupas mengenai Polstrada. Apa sih sebenarnya Polstrada itu terus di bawah Kementerian Kemhub. Nah, jurusannya apa aja sih Kak? Kayak gitu. Mungkin itu Kak bisa dijelaskan Kak. Jadi Poltrada Bali ini, di Poltrada ini jurusannya itu ada 3. Yang pertama yaitu Manajemen Transportasi Jalan, yang dulunya namanya LLAJ. Yang kedua itu ada Teknologi Otomotif, yang dulunya namanya PKB atau Penguji Kendaraan Bermotor. Nah, yang baru di Poltrada ini dan satu-satunya di Kemenhub, atau yang menjadi ciri khasnya Poltrada ini, adalah Manajemen Logistik. Di mana prodi ini memang menjadi prodi satu-satunya atau prodi logistik satu-satunya di Kementerian Perhubungan. Jadi bisa dikatakan Poltrada ini berbeda dari SCTD dilihat dari prodi manajemen logistiknya. Jadi di Poltrada ini adalah sekolah kedinasan di bawah Kementerian Perhubungan yang satu-satunya memiliki prodi manajemen logistik. Mungkin seperti itu, Kak. Oke baik Kak, terima kasih untuk jawabannya. Oke baik teman-teman semua di sini yang mau bertanya boleh ditambahkan di kolom komentar. Setelah live ini, teman-teman juga bisa mengikuti tryout gratis bersama kami. Tryout gratis ini tentang seleksi kompetensi dasar SKD. Mungkin kakaknya udah berkenalan dengan SKD itu apa ya. Untuk tahapan yang emang cukup berat ya untuk salah satu jadi mahasiswa Polstrada seperti itu. Nah, sebenarnya di Polstrada ini termasuknya itu sekolah kedinasan ikatan dinas atau bukan ya Kak ya? Ataukah emang ada 2 jurusan untuk penerimaannya Kak? Bisa dijelaskan Kak? Kebetulan kalau di Poltrada ini, di angkatan saya itu full ikatan dinas, Kak. Jadi pada saat angkatan saya itu mencari 72 orang taruna, di mana 24 orang pada masing-masing prodinya, itu semuanya ikatan dinas. Namun semenjak angkatan 2, itu mulai dibuka untuk kelas mandirinya. Jadi di sini
Taruna Mandiri ini, nanti pembiayaan dan juga untuk nantinya jenjang karir pada saat setelah lulus, itu tidak melalui jalur ASN, atau nanti mungkin bisa menuju ke BUMN ataupun perusahaan swasta lainnya. Terkhusus untuk Mandiri atau Taruna Mandiri ini, biasanya dibuka di prodi manajemen logistik karena memang prodi tersebut memiliki atau berpeluang besar untuk berkiprah di dunia di luar ASN atau swasta maupun BUMN seperti itu Kak. Jadi untuk prodi teknologi otomotif ataupun manajemen transportasi jalan itu masih ikatan dinas. Jadi tidak membuka untuk untuk jalur mandirinya sejauh ini seperti itu Kak. Oke, baik Kak, terima kasih untuk jawabannya. Nah, di sini ada yang nanya, batas pengerjaan TOT-nya kapan Kak? Oke, untuk batas pengerjaan TOT ini, teman-teman bisa dilaksanakan sampai besok ya, sekitar jam 9 ya. Tapi diusahakan selesai dari sore ini. Untuk waktunya kan kalau saya kamu udah login udah terbatas kayak gitu. Di sini masih belum ada yang nanya nih Kak. Menyala abangku ya. Iya, menyala. Ayo bertanya mengenai sekolah kedinasan. Mungkin masih banyak yang masih belum paham sekolah kedinasan itu seperti apa. Berarti enggak semuanya ya di Polstrada itu diterima di ASN ya. Kalau kakak sendiri ASN atau di BUMN Kak? Kebetulan karena saya ini lulusan dari Prodi MTJ yang kebetulan juga angkatan 1 semua ikatan dinas ya Kak. Jadi saya Oh langsung iya, ASN Kak di bawah Kementerian Perhubungan. betul, betul ya. Baik, oh ya Kak, apakah sertifikat diperlukan Kak? Sertifikat apa ya? Untuk apa tuh sertifikatnya, dan sertifikatnya itu bentuknya untuk persiapan apa gitu. Oke, ke pertanyaannya berikutnya Kak ya. Jadi kan udah disebutkan bahwa ikatan dinas, mungkin kakak ini sudah lebih ke tahapan-tahapannya ya untuk sekolah kedinasan Polstrada itu apa saja sih biar bisa lolos di Polstrada, bisa dijelaskan nggak? Bisa Kak? Nah, sebenarnya kalau tes di Poltrada dan khusus secara umum di Kementerian Perhubungan, itu tesnya mirip-mirip Kak. Jadi baik STTD ataupun nantinya Poltrada, Poltran SDP ataupun PIP dan yang lainnya yang masih di bawah Kementerian Perhubungan itu urutan tesnya cenderung sama. Di mana yang pertama kita tes SKD, lalu dasar MAPTA, wawancara, dan juga psikotes. Nah, untuk persiapan-persiapan tersebut memang harus dilakukan secara matang, Kak. Jadi nggak bisa kayak sekali jadi itu nggak bisa. Jadi harus ada persiapan minimal setidaknya itu 6 bulan sebelum pelaksanaan tes. Jadi kalau misalnya kita ingin memang mau ikut sekolah kedinasan, terutamanya di Kementerian Perhubungan, nah kita harus punya persiapan lebih matang lagi nih. 6 bulan sebelumnya kita harus merencanakan latihan SKD, fisik kita, wawancara, ataupun psikotes nantinya. Jadi mungkin kalau memang ingin bergabung sekolah kedinasan, memang bimbel-bimbel seperti Newton Sik ini cukup berguna menurut saya ya Kak ya. Karena ada tutor yang dapat membimbing kita pada saat kita masih bingung-bingung seperti itu. Apalagi untuk yang fresh graduate yang memang belum memiliki pengalaman untuk mendaftar sekolah kedinasan. Atau mungkin ada anak-anak SMA yang masih bingung untuk daftar sekolah kedinasan yang mana. Mungkin bimbel itu dapat membantu lebih memberikan informasi ataupun memberikan gambaran tentang tahapan-tahapan tes selanjutnya. Seperti itu mungkin Kak. Oke, baik Kak, terima kasih. Di sini kan ada pertanyaan dari ayam_herboy. Sertifikat kayak sertifikat tes bahasa Inggris, apakah itu penunjang nilai pada saat wawancara Kak? Mungkin sepengalaman Kakak, kalau di tes Portada itu adakah menunjang untuk sertifikat, ataukah mungkin ada pengalaman dari kedinasan lain? Bisa dijelaskan Kak? Kebetulan kalau saya bicara di Poltrada, itu memang sertifikat-sertifikat kompetensi yang dimiliki itu memang ditanyakan pada saat tes wawancara. Adapun nanti dokumen yang akan kita isi, seperti daftar riwayat hidup, seperti itu, mungkin akan mencantumkan kompetensi yang kita miliki dan khusus apa yang pernah kita lakukan. Jadi pada saat wawancara, kita akan ditanyakan juga oleh pewawancara
sertifikat kompetensi apa yang kita miliki dan kompetensi apa yang juga kita miliki. Terutama pada bahasa Inggris, karena sepengalaman saya, dulu pada saat wawancara, saya juga ditanyakan apakah saya memiliki kemampuan untuk bahasa Inggris atau berbahasa asing lainnya, seperti itu. Oke, baik, betul banget Kak ya. Emang sertifikat itu mungkin untuk sebagian sekolah kedinasan itu diperlukan juga, terutama yang tadi yang disebutkan dari sertifikat bahasa Inggris itu. Misalkan kayak di Poltekim setahu saya pada saat proses wawancara kurang lebih sama sih untuk pertanyaannya yang tadi Kakak sebutkan. Jadi emang ada untuk perihal kamu menguasai bahasa asing nggak, kayak gitu. Mungkin akan ditanyakan, terutama ya mungkin di bagian imigrasi kan, dia ketemu nanti dengan orang luar, minimal ya bisa bahasa Inggris kayak gitu. Itu ada ada proses wawancara, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Mungkin bisa dilampirkan seperti itu. Oke Kak, sebelum ke pertanyaan berikutnya Kak, saya coba ingatkan kembali bagi teman-teman semua yang live bareng ini, kalau tanya teman-teman mau bertanya mengenai sekolah kedinasan ataupun terutama untuk Polstada. Nah, mungkin banyak malah baru dengar juga gitu, karena baru 2020 kayak ada ya. Ya, baru 2020 mungkin baru, oh emang ada Polstada gitu. Nah, apakah ikatan dinas atau enggak gitu. Nah, ini ada alumninya langsung. Jadi kakak ini udah alumni dari Polsada dan udah lulus dan langsung ikatan dinas, langsung ditempatkan jadi ASN gitu. Nah, teman-teman semua mungkin nyari peluang nih di Polsada, peluangnya besar atau enggak gitu. Oke, di pertanyaan berikutnya dari AM lagi. Kalau keahlian kita ada dan adanya penunjang sertifikat tes kayak TOEFL maupun IELTS, apakah saat mewawancarai kita pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, Kak? Boleh dijelaskan, Kak? Sepengalaman saya sebelumnya pada saat tes wawancara, itu memang sebagian besar wawancaranya menggunakan bahasa Indonesia. Namun pada saat nantinya, si pewawancara ingin menguji kemampuan kita, memang menggunakan bahasa Inggris, seperti itu. Namun secara general atau secara umum, itu wawancara tetap menggunakan bahasa Indonesia. Dan pada saat memang si pewawancara ingin menguji kemampuan kita, itu memang menggunakan bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya yang memang kita cantumkan kemampuan kita pada saat wawancara tersebut, seperti itu, Kak. Iya, betul. Sepengalaman saya juga berdasarkan dengan pembicara-pembicara sebelumnya, itu biasanya kalau wawancara itu tetap menggunakan bahasa Indonesia. Emang bahasa Indonesia kan emang kita kalau kedinasan kan lebih ke Kementerian Republik Indonesia gitu. Jadi untuk wawancara itu tetap bahasa Indonesia. Tapi kalau untuk tahapan tesnya mungkin nanti ada menggunakan bahasa Inggris atau bahasa yang lainnya yang dikuasai kayak gitu. Nah, di sini ada pertanyaan lagi tentang IM Herby. Di sini soalnya saya mau nyiapin sertifikatnya, tapi takut waktu wawancara kita pakai bahasa Inggris, Kak. Iya, bisa dijawab, Kak. Nah, kalau memang punya sertifikatnya, kalau menurut saya, itu lebih baik dicantumkan. Siapa tahu nanti dari sertifikat itu, kita mendapatkan nilai tambah dari wawancara kita. Jika memang kakaknya atau adik ini tidak siap untuk berbahasa Inggris pada saat wawancara, mungkin bisa disiapkan dari jauh-jauh hari. Karena kalau kita memang menyantumkan sertifikat berbahasa Inggris atau kompetensi berbahasa Inggris, si pewawancara pasti ingin menanyakan kita bagaimana kompetensi kita dalam bahasa Inggris dan ingin memvalidasi istilahnya. Apakah memang benar calon ini mampu atau menguasai bahasa tersebut atau tidak. Jadi saran saya, memang lebih baik dicantumkan dan dipersiapkan juga bagaimana nantinya menghadapi wawancara yang akan kita laksanakan. Seperti itu mungkin, Kak. Iya, betul banget. Jadi teman-teman semua tadi udah dijelaskan sama panggilannya enaknya apa ya, Kak? Kamastra atau apa? Kalau saya sih biasanya dipanggil Mas, Kak. Mahas. Oke, berarti ini Kak Mahas ya. Teman-teman semua ini dengan Kak Mahas, alumni dari Polstada ya. Jadi teman-teman semua boleh bertanya mengenai Polstada itu apa dan detailnya. Karena dari teman-teman ini mungkin yang penasaran kayak gitu mengenai sekolah kedinasan.
langsung saja ditambahkan di kolom komentar. Sehabis live ini teman-teman juga bisa ikut mengenai tryout SKD, seleksi kompetensi dasar. Teman-teman mengukur kemampuan teman-teman sebatas mana kemampuannya. Oke Kak, kita kan di sini sampai 1 jam saja Kak ya. Ketika nanti emang mati pada sebelum waktunya, mungkin kita 5 menit sebelum jam 2 itu kita udah off ya Kak ya. Oke, Kakak juga ada aktivitas lain ya. Oke Kak, makasih sama tipsnya. Sama-sama ya kayak I am Herboy. Nah, jadi teman-teman semua itu kan udah tahu tuh untuk tahapan-tahapannya ternyata ya. Saya pengen tahu sih dari apa sih sebenarnya perbedaan. Saya Kemenhub ini banyak nih Kak. Kemenhub itu banyak. Baik itu matra laut, matra udara, matra darat. Nah, dari matra darat sendiri kan ada STPD, ada Polstada, terus apa lagi ya banyak tuh. Nah, apa sih yang membedakan ya untuk matra darat ini, Polstada ini apa yang membedakan dengan Kemenhub yang lain itu? Bisa dijelaskan Kak? Siap. Jadi seperti ini, Kak. Kalau Poltrada itu memiliki kekhasannya sendiri. Jadi untuk Poltrada sendiri itu memiliki kekhasan di bidang logistik darat. Jadi kalau kita lihat dari sekolah kedinasan Kementerian Perhubungan lainnya yang memang berada di matra darat, seperti PKTJ Tegal, itu memiliki kekhasannya di keselamatan transportasi darat. Untuk Poltrek Trans SDP Palembang, itu memiliki kekhasan sendiri di bidang angkutan sungai, danau, dan penyeberangan. Nah, jadi Poltrada ini memiliki kekhasannya sendiri di bidang logistik. Jadi, seperti apa yang saya bilang tadi, itu ada prodi manajemen logistik yang memang prodi satu-satunya di Kementerian Perhubungan, dan prodi pertama juga yang di bidang logistik di Kementerian Perhubungan. Seperti itu, Kak. Jadi, daya tarik Poltrada itu sebenarnya di prodi manajemen logistiknya, karena memang itu kekhasan yang dibuat untuk Poltrada sendiri. Seperti itu, Kak. Oke, berarti itu ya. Jadi teman-teman semua lebih ke manajemen logistik, ciri khas atau ketertarikan bagi calon-calon dari alumni SMA yang mau melanjutkan ke sekolah kedinasan, apalagi yang mau jadi ASN ataupun bekerja di Kementerian BUMN gitu. Kalau sekarang kan ada yang di Kementerian BUMN gitu. Nah, di sini mungkin ada pertanyaan lagi dari AM Herboy. Nah, di sini tips ngerjain TO Kak. Mungkin lebih ke bukan tipsnya mengerjakan TO doang ya Kak ya, tapi lebih ke tips mengerjakan SKD ya. Nah, mana ya Kak, menurut Kakak ini yang duluan itu yang mana? Bisa dikasih tipsnya Kak? Jadi begini, sepengalaman saya dan juga sepengalaman saya membantu rekan-rekan saya untuk belajar SKD. Untuk SKD ini sebenarnya tergantung dari pribadi masing-masing. Ada yang mengerjakan TKP duluan, ada yang mengerjakan mungkin yang bersifat hitung-hitungan duluan. Jadi ini tergantung dari pribadi kita masing-masing atau kemampuan kita masing-masing mengerjakan yang mana duluan. Nah, kebetulan untuk saya itu dulu memang harus dipersiapkan seperti apa yang saya bilang tadi, 6 bulan sebelumnya. Jadi kita harus tahu karakteristik soal itu bagaimana sih. Nah, setelah kita tahu karakteristik soalnya, kita dapat mengetahui kita ini kuat di mana dan lemah di mana. Jadi kita harus memetakan antara soal-soal ini, yang mana yang memang mampu kita kerjakan dengan cepat, dan yang mana yang harus kita kerjakan dengan waktu yang lebih lama. Kebetulan, saya dulu mengerjakan soal yang berbau hitung-hitungan terlebih dahulu. Karena memang saya suka dengan soal hitung-hitungan, jadi saya mau mengerjakan itu terlebih dahulu. Nah, setelah itu baru saya mengerjakan soal tes wawasan kebangsaan atau TWK. Setelah TWK, baru saya mengerjakan tes kepribadian. Nah, hal ini saya lihat berbeda dengan teman-teman saya lainnya. Karena teman-teman saya yang mungkin saya bantu untuk tes SKD, bantu untuk belajarnya, itu saya lihat memiliki kecenderungan TWK duluan. Jadi TWK dulu, baru nanti mengerjakan yang hitung-hitungan, dan lanjut ke tes kepribadian. Dan ada juga yang tes kepribadiannya dibuat lebih dahulu. Nah, kenapa demikian? Karena kita harus tahu, harus memetakan di mana kita kuatnya di mana, dan kita lemahnya di mana. Maka dengan demikian kita jadi tahu yang mana sih harus dikerjakan duluan, dan mana sih yang harus diprioritaskan duluan. Jadi untuk manajemen waktu itu, kita juga perlu memetakan kemampuan kita, agar nanti pada saat pengerjaan SKD itu,
waktunya tidak terbuang sia-sia. Seperti itu mungkin, Kak. Ya, betul. Jadi teman-teman harus tahu kelemahan diri teman-teman masing-masing. Apakah dia condongnya itu ke matematika, ataukah dia ke wawasan, ataukah dia ke kemampuan pribadinya gitu. Ada emang yang tidak disebutkan juga tadi dimulai dari TKP terlebih dahulu gitu. Karena emang TKP itu banyak yang itu, tapi jawabannya itu pasti dapat poin. Kecuali Tio kalau saya salah nggak dapat poin kayak gitu. Tapi karena kakak Mas ini sukanya emang di Tio, ya dia fine-fine aja karena dia sukanya hitung-hitungan kayak gitu. Itulah tipsnya bagi teman-teman semua. Nah, di sini ada dari Nangata 1305 menanyakan Transdarat ada yang bisa dari IPS enggak, Kak? Kalau yang saya tahu sih, Kak, ada ya. Coba Kak dijelaskan, Kak. Untuk transportasi darat itu boleh dari PS. Nah, khusus dari Poltrada sendiri, untuk prodi MTJ dan TO itu wajib dari lulusan IPA atau lulusan dari sekolah teknik mesin untuk yang TO. Dan untuk yang M-Log itu memungkinkan untuk lulusan IPS. Jadi, bagi kalian yang lulusan IPS itu bisa bergabung di Poltrada Bali melalui jurusan manajemen logistik. Seperti itu, Kak. Siap. Nah, itu bagi teman-teman semua, terutama Nagata ya. Ada kesempatan buat kamu di Polstrada. Jadi bisa masuk di Polstrada untuk jurusan logistik ya untuk anak IPS kayak gitu. Nah, di sini ada pertanyaan lagi dari Ari Negara. Izin bertanya, Kak, syarat lulus SKD berapa? Nah, untuk syarat lulus SKD ini biasanya tiap tahunnya beda-beda ya, Kak ya. Soalnya pada saat angkatan saya pun 3 tahun lalu saya udah lupa tuh berapa minimal lulusnya. Tapi untuk yang tahun ini biasanya akan diumumkan di website BKN. Itu standar batas bawah untuk lulusnya itu berapa dan kalian itu lulus atau tidaknya. Nanti pada saat tes SKD mungkin akan diperjelas ya, dan sampai sekarang pun sejauh sepengetahuan saya belum ada info terbaru terkait ambang batas nilai bawah dari SKD tersebut. Mungkin seperti itu, Kak. Ya, mungkin pertanyaannya lebih ke detail, Kak. Dulu itu SKD dapat berapa? Untuk saya sendiri pada saat 3 tahun lalu. Saya sendiri dapat SKD pada saat itu 498 ya. Sekitaran segitu, Kak. Nah, itu. Jadi teman-teman semua indikatornya ya di atas 450, apalagi 98. Udah mendekati sempurna itu. Udah mendekati aman. Jadi teman-teman semua, kan untuk paling besar berapa sih, Kak? 550 ya, itu berapa tuh? Udah lupa juga ya, Kak, ada 3 tahun yang lalu kalau nilai-nilainya itu ya. Iya, jadi teman-teman semua itu Kamas itu termasuknya, kakak itu termasuknya gede tuh. Itu 490 udah gede gitu. Ada yang kemarin itu dari kedinasan-kedinasan lain itu misalnya kan kayak Poltekim itu ada yang 420-an gitu. Ada yang 420-an gitu. Jadi teman-teman semua jangan patokannya itu jangan patokan dari yang nilai terkecil, tapi patokannya nilai yang terbesar gitu. Jadi teman-teman semua itu ditargetan terutama ya minimal ya di atas 450-an lah ke atas ya, itu targetnya kalau kami sarankan seperti itu. Mangata 1305, makasih Kakak, sama-sama. Wah, dari negara. Wih, iya. Ada negara. Keren banget Kakak. Oh iya, udah jelas kalau 490 itu besar banget itu. Mungkin bisa di-spill, Kak, untuk cara belajarnya bisa dapat 490 itu gimana, Kak? Dan untuk nilai SKD itu ya sebenarnya bukan hanya dari sering belajar juga, tapi kita juga harus kayak seperti yang saya bilang tadi, pemetaan dari kemampuan kita sendiri. Kita kita harus tahu nih, kita kuatnya di mana, kita lemahnya di mana. Jadi jangan semua materi dihajar semua. Kalau kamu sudah menguasai, mungkin porsinya bisa lebih dikecilin lagi untuk latihannya. Dan jika memang belum menguasai, nah itu yang harus digenjot lebih lagi seperti itu. Misal seperti saya nih, saya cenderung lemah di TKP kemarin. Jadi
Sisanya seperti TIU ataupun TWK itu saya porsinya lebih rendahkan lagi, dan untuk TKP itu lebih saya genjot lagi seperti itu. Karena memang kalau menurut saya itu TKP itu pertanyaannya dan jawabannya itu mirip-mirip semua, jadi agak bingung milihnya yang mana seperti itu kan. Nah, mungkin teman-teman yang ada di sini punya masalah yang berbeda dengan saya, kan setiap orang pasti beda-beda dong kemampuan-kemampuannya. Nah, jadi dengan demikian mungkin kita lebih bisa pemetaan. Seperti apa yang saya bilang tadi, pemetaan itu penting sekali untuk bagaimana kita meraih kesuksesan di SKD ini, seperti itu. Oke, baik Kak, terima kasih. Jadi teman-teman semua, tadi udah sebagian pertanyaan-pertanyaan udah dijawab semua. Jadi tambahkan lagi kolom komentar teman-teman semua yang mau bertanya gitu. Nah, tadi kan udah di-spill kayak untuk mengenai tipsnya ya. Tapi kalau dari kakak sendiri bagi waktunya gimana tuh antara sekolah dengan apakah kemarin kakak langsung lulus dari alumni langsung lulus ataukah beberapa tes baru lulus? Nah, cara belajarnya seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan. Kebetulan saya baru lulus SMA, itu tidak langsung join ke Poltrada atau join ke Kementerian Perhubungan. Sebelumnya saya juga sempat mendaftar di Akademi Angkatan Udara, itu saya gugur di Pantuhir daerah, dan setelah itu baru saya mencoba-coba untuk mencari informasi tentang sekolah kedinasan di Kementerian Perhubungan. Nah, saya dulu ini adalah orang yang minim informasi, jadi saya dengar-dengar dari teman-teman aja. Nah, saya juga nggak tahu awalnya ini Poltrada ini ada, jadi saya berpikir kalau misalnya kita tes Kementerian Perhubungan ini, kita harus ke sekolahnya. Jadi saya cari yang paling dekat nih dari rumah saya, makanya saya cari Poltrada seperti itu. Nah, mungkin rekan-rekan yang memang sudah bergabung di live ini, yang memang sudah tahu tentang Kementerian Perhubungan, punya informasi tambahan nih, punya informasi yang lebih baik lah daripada saya dulu. Jadi mungkin bagi teman-teman yang mau milih sekolah kedinasan, bisa pemetaan nih dari sekarang, sekolah kedinasan mana yang memang cocok untuk passion kalian, dan sekolah kedinasan mana yang memang ingin kalian tuju sesuai dengan minat dan ataupun bakat kalian. Seperti itu mungkin, Kak. Iya baik Kak, terima kasih. Jadi emang seperti itu ya. Emang jalan orang kan beda-beda. Mungkin emang udah harus rezekinya kakak itu di situ ya di Polsade. Walaupun mungkin ada yang teman-teman yang lain juga dia tuh justru pengen ke Polstrada tapi dia dapatnya di kedinasan lain kayak gitu. Ya walaupun kakak dibilang tadi kan minim informasi ya. Sebenarnya itu emang udah jalannya mungkin jalannya kakak emang harus mengabdi di provinsinya kakak sendiri mungkin seperti itu. Bisa jadi seperti itu. Jadi teman-teman semua sekarang kalau seandainya tadi udah kasih tahu juga ya jika dari sekarang ini teman-teman sudah cari tahu nih apa saja sekolah kedinasan itu, terutama di Kementerian Perhubungan apa aja. Gitu. Nah, tempat-tempat lokasinya di mana aja, terus jurusan apa yang cocok buat teman-teman semua kayak gitu. Tapi kalau nanya peluang ya kayak peluangnya itu peluang lolosnya itu lebih besar yang mana? Ini yang masih kita agak susah diprediksi kayak gitu. Mungkin lebih ke ininya saja sih. Kamu sukanya itu minatnya yang mana gitu. Karena setiap tahun itu penerimaan beda ya. Setiap tahun kayak gitu. Jadi untuk kuotanya itu beda juga kayak gitu. Oke, bagi teman-teman semua, silakan ditambahkan di kolom komentar kembali. Habis lab di sini kita akan melaksanakan tryout gratis mengenai seleksi kompetensi dasar. Ini kita baru 30 menit ya teman-teman semua. Kita akan lanjut ke tryout. Nah, di sini ada pertanyaan lagi dari Ari Negara. Kak, bagi tipsnya biar gak males bin apa tuh? Binsik dong. Basic. Bimbingan Sebenarnya fisik. kalau BIMSIK itu enaknya bareng-bareng temen sih sebenarnya. Kan kita harus ngumpul nih sama teman-teman yang memang satu frekuensi atau memang mau nyari sekolah kedinasan gitu. Soalnya dulu saya juga punya temen dan kayak satu geng gitu. Itu memang sering binsi bareng kayak buat grup, buat jadwal. Jadi kalau misalnya ada satu orang males, yang lainnya yang gangguin dia biar dia binsik seperti itu. Mungkin
Jadi kalau misalnya teman-teman sekalian itu punya teman yang memang punya tujuan yang sama nih, misalnya daftar sekolah kedinasan. Dan saya juga yakin setiap sekolah kedinasan itu pasti ada yang namanya tes semapta. Jadi di sanalah kita bisa bareng-bareng sama teman-teman Binsik. Jadi kalau kita males, ada teman yang narik kita, seperti itu mungkin Kak. Jadi kalau saya dulu itu juga ada punya punya juga grup grup teman-teman yang memang mau daftar sekolah kedinasan. Jadi tiap hari itu ya pasti sempat aja olahraga. Seminggu itu bisa full semingguan olahraga gitu. Karena memang sekalian nongkrong, sekalian olahraga seperti itu Kak. Oke, baik. Nah, jadi itu untuk jawabannya ya. Jadi eh, carilah teman yang emang satu frekuensi biar kamu tambah semangat. Nah, di sini ada pertanyaan dari Airboy lagi. Tes kemas Smapta di Kemenhub itu di Kemenhub Kak. Maksudnya mungkin tesnya seperti apa, Mas? Ah, ini tes Smapta di Kemenhub apa saja Kak? Terus gimana jadwal yang buat ningkatin kemampuan tes Smaptanya? Itu Kak. Bisa dijawab Kak? Boleh, boleh. Nah, untuk tes Smapta di Kemenhub sendiri, itu ada lari, Smapta A, dan Smapta B-nya ada push up, sit up, dan terakhir itu ada shuttle run. Nah, di sini untuk penjadwalan olahraga, itu untuk saya dulu, itu biasanya Senin Selasa, itu olahraga, di mana ada lari, habis itu push up, sit up, dan shuttle run. Setelah itu hari Rabunya libur, Kamis Jumatnya olahraga lagi. Jadi dalam satu minggu itu usahakan olahraganya 4 kali minimal dan ada istirahatnya juga. Jangan sampai nanti kalian memforsir diri kalian tanpa istirahat itu malah menciderai otot kalian ataupun badan kalian. Selanjutnya untuk lari biasanya yang menjadi nilai tertinggi di Samapta itu jangan hanya berpatokan pada lari 12 menit ataupun nantinya lari sprint saja. Jadi di sini juga harus ada interval training atau mungkin nanti lari jarak jauh 30 menit ataupun sampai 1 jam. Itu juga akan membantu ketahanan fisik kalian pada saat pelaksanaan Samapta di tes sekolah kedinasan, terutama untuk endurance kalian berlari. Nah, untuk push up dan sit up, itu usahakan latihannya dilakukan setelah lari. Karena nanti pada saat kalian tes pun, itu nanti push up, sit up, dan shuttle run, itu akan dilaksanakan setelah lari. Jadi agar tubuh kalian terbiasa, itu silakan setelah latihan lari, kita melaksanakan push up, sit up, dan shuttle run. Seperti itu, Kak. Oke, bagus banget Kak untuk tipsnya ya. Jadi teman-teman semua tadi dari pertanyaan Herboy sudah dijawab ya. Seperti itu. Jadi teman-teman harus punya cara masing-masing. Kalau dari Kamas itu caranya seperti itu biar teman-teman ini terstruktur untuk siap pada saat tes nanti. Nah, langsung saja pertanyaan, langsung nanya lagi. Bagus, bertanya terus, saya Merboy. Mark push up sama sit up berapa Kak? Bisa dijawab Kak? Kalau maksimal push up dan sit up itu sebenarnya nggak ada ya. Jadi minimal yang ada. Jadi kalau nilai 100 itu nilai push up sit up tuh 43. Jadi 43 kali gerakan itu udah mendapatkan nilai 100. Jadi kalau saran saya, jangan melaksanakan push up dan sit up di atas jumlah yang telah jumlah yang sudah ditentukan. Misal nilai 100 adalah 43. Jangan melaksanakan push up lebih dari 50. Kenapa? Karena masih ada tes lainnya yang harus kalian ikutin. Misalnya nih, kalian mau push up, kalian bisa push up 60 kali nih. Terus nilai 100-nya 43. Ya kalau kalian push up 70 kali pun nilai kalian nggak bakal 150 atau 120. Jadi lebih baik, misalnya kalian diarahkan bahwa nilai 143, jadi silakan kalian push up-nya itu 45 atau 47. Jadi simpan tenaga kalian untuk tes selanjutnya karena masih ada tahapan selanjutnya. Jadi jangan habisin tenaga kalian di sana. Seperti itu mungkin Kak. Siap baik Kak. Di situ berarti betul uh, persiapkan biar teman-teman semua di sini jangan terlalu berlebihan juga kalau seandainya nanti pada saat tes ya. Emang standarnya segitu maksimalnya ya semaksimal mungkin gitu. Jangan sampai berlebihan juga gitu. Jadi dari disebutkan juga tidak ada batas maksimal di sini. Adanya minimal ya. Nah, belum ada pertanyaan berikutnya.
bagi teman-teman semua yang lab bareng di sini, boleh ditambahkan kolom komentar mau bertanya mengenai salah kedinasan ataupun utamakan mengenai Polsada. Nah, langsung aja ditambahkan kolom komentar. Kalau seandainya mau ikut tryout gratis, langsung saja DM ke kami. Kami akan arahkan ke bagian yang CS yang berhubungan dengan tryout gratis kayak gitu kan. Nah, di sini kita sudah lab bareng itu sudah 35 menit dari teman-teman semua. Tadi udah beberapa pada pertanyaan dan sudah detail dijawab dengan bagus gitu. Nah, dan nanti di sini Mas, saya akan bertanya kembali mengenai mungkin lebih ke tadi kan udah dibahas mengenai SKD, terus SMAPTA. Nah, ada nggak sih untuk tahapan tes kesehatan? Nah, tahap kesehatan ini apa saja sih Kak untuk terutama Polsada? Bisa dijawab Kak? Kalau tes kesehatan itu biasanya dilaksanakan di rumah sakit milik nasional ataupun rumah sakit TNI, Polri yang memang berada di dekat lokasi tes kalian. Nah, untuk item tesnya itu mungkin mirip-mirip dengan tes polisi ataupun tes kedinasan lainnya, seperti röntgen dada, ataupun nanti ada tes darah, tes varikokel, tes luka-luka, atau nanti dicek tubuh kalian apakah ada luka atau bekas luka yang memang mengganggu prosesi pendidikan nantinya, tes buta warna, yang memang nanti ini sangat diperluin ya, setiap tes kedinasan, terutama tes buta warna, sama tes kemampuan melihat mata atau tes min mata kalian, seperti itu. Jadi, tes-tesnya itu memang tes yang sudah lumrah dilaksanakan di sekolah kedinasan lainnya, terutama di kedinasan Kemenhub, seperti itu mungkin Kak. Oke, tapi berarti tesnya itu nggak dilaksanakan di tempat ya? Misalkan di Polsada gitu. Berarti ini dilaksanakannya langsung datang ke ini ya rumah sakit yang emang sudah divalidasi ya kayak. Kalau untuk tes di Kementerian Perhubungan itu biasanya ditunjuk Kak, rumah sakitnya di mana dan jadwal tes kita kapan, seperti itu. Nanti diberikan jadwal. Kalau saya dulu itu tesnya di Rumah Sakit Angkatan Darat di Bali. Jadi nanti saya mendapatkan jadwal bersama calon taruna lainnya itu untuk melaksanakan tes. Jadi kita nanti datang untuk ke rumah sakitnya itu gerombolan sesuai dengan jadwal yang sudah diberikan, seperti itu. Oke Kak, masih aja belum bertanya lagi. Saya akan bertanya lagi mengenai perihal apa sih sebenarnya yang menyusahkan teman-teman di sini untuk bisa daftar di Polstrada dan bisa lulus kuliah di Polstrada. Apa sih yang menurut Kakak itu dari sekian tahapan itu yang susah gitu? Bisa dijawab Kak? Kalau menurut saya yang paling krusial itu adalah SKD sih. Memang ini kan SKD ini tes pertama yang harus kita lakukan nih sebagai seorang calon ASN. Nah, di SKD ini memang itu paling banyak menggugurkan karena kebanyakan teman saya yang mendaftar angkatan saya pun itu kebanyakan memang gugur di SKD. Yang kedua yang paling keras menggugurkan itu adalah tes kesehatan. Karena tes kesehatan ini kan sifatnya mutlak. Jadi kalian kalau memang tidak dianggap tidak memenuhi syarat dan dianggap tidak mampu untuk mengikuti pendidikan, ya kalian akan digugurkan seperti itu. Dan tidak sedikit juga yang gugur di tes kesehatan, terutama pada tes buta warna, tes kemampuan melihat atau tes min plus mata kalian. Selanjutnya juga ada tes postur Röntgen dan juga tes darah atau pada saat darah kalian diambil dan dites. Jika memang tidak memenuhi syarat, otomatis kalian memang akan didiskualifikasi di sana. Yang ketiga, itu ada tes SMAPTA. Nah, di sini kan tes yang memang udah kelihatan nih siapa yang bakal maju, siapa yang bakal tidak maju. Itu karena memang tesnya kita lihat bersama-sama dan kita juga bisa lihat saingan kita misalnya lari 12 kali nih, terus kita lari 5 kali ya. Otomatis kita kan pasti tersingkirkan seperti itu. Nah, jadi menurut saya sih dari 3 tes itu memang seperti itu urutannya. Ranking satunya itu SKD, ranking 2-nya kesehatan, dan ranking 3-nya SMAPTA. Seperti itu, Kak. Iya, baik Kak. Jadi emang setiap tahapan itu bisa menggugurkan teman-teman semua gitu. Walaupun emang tadi kan udah disebutkan juga bahwa emang untuk tahapan yang paling susah itu menurut Kakak mungkin kebanyakan juga sih yang saya dengar-dengar juga dari sekolah kedinasan lain itu rata-rata
dia pada kesusahannya di SKD kayak gitu. Jadi emang harus dipersiapkan teman-teman semua. SKD itu nggak dipelajari, banyak dipelajari di sekolah gitu. Jadi emang dari teman-teman semua selain harus otodidak nyari soal-soal SKD seperti apa, bisa juga ikut bimbel itu. Bisa ikut bimbel biar kamu terarah, bisa ikut bersama bimbel Newtonsik ya teman-teman semua. Oke, di sini boleh bertanya mengenai sekolah kedinasan, langsung ditambahkan di kolom komentar ataupun bisa ikut tryout gratis bersama kami, langsung DM ke Bimbel Sanotonsik teman-teman semua. Jadi di sini kami membantu teman-teman semua. Oke, langsung di sini dari Om Dewo. Om Dewo, spill pengalaman bermakna di luar bimbel yang perlu di up. Asli gimana kak? Spill pengalaman bermakna di luar bimbel yang perlu di up. Asli gimana kak? Kakak paham nggak? Mungkin maksudnya pengalaman-pengalaman belajar di luar bimbel ya mungkin. Boleh kak, kalau bisa dijauhkan. Mungkin kalau pengalaman bermakna di luar bimbel itu seperti apa yang saya bilang tadi, itu gimana kita latihan semapanya biar nggak males-malesan, mungkin kayak gitu. Jadi kita harus punya kayak geng nyari kedinasan, habis itu kita lari bareng-bareng, atau mungkin salah satu nih temennya dapat soal, kita pelajarin bareng seperti itu kak. Jadi lebih ke bagaimana kita mencari semangat kita pada saat kita kehilangan semangat, seperti itu. Kita punya teman yang memang kita ajak berjuang bareng-bareng, dan kita punya teman yang kita ajak untuk belajar bareng-bareng. Seperti itu mungkin kak, kalau pengalaman bermakna di luar bimbel. Oke baik kak. Ke pertanyaan berikutnya kak di sini dari MC Hairboy lagi. Spill tes psikotes kak. Nah, Bisa jawab kalau kak? tes psikotes mungkin udah agak-agak lupa ya, udah 3 tahun yang lalu juga. Jadi kalau yang saya ingat itu tes psikotes yang paling saya ingat itu adalah tes koran. Jadi kita itu menghitung angka yang berderetan lalu ke bawah. Nah, tes itu pun itu harus dilatih sebenarnya kalau misalnya kita serius untuk mengikuti tes kedinasan. Jadi tes koran itu, kalau saya dulu, saya memprint foto tes koran yang ada di Google, lalu saya coba jawab sendiri-sendiri di rumah dengan batasan waktu tertentu. Jadi untuk tes koran, terutama di psikotes ini ya, saya lebih banyak berlatih tes koran dan juga mencari buku-buku tentang psikotes. Karena saya juga dulu istilahnya kurang informasi tentang tes kedinasan, apalagi pada saat saya baru ikut tes itu, memang bimbel-bimbel nggak sebanyak sekarang. Jadi informasinya lumayan terbatas, dan juga soal itu kita hanya bisa dapat dari beli buku. Jadi saya dulu beli buku psikotes juga, dan itu yang saya pakai untuk belajar. Nah kebetulan juga sekarang udah ada bimbel, udah ada tutornya, jadi silakan bagi yang memang memerlukan tutor atau memerlukan bimbel, silakan bergabung dengan bimbel yang memang uh, menyediakan tes-tes seperti itu, seperti bimbel Newtonsik ini. Oke Itu baik kak. mungkin. Terima kasih atas jawabannya. Nah, jadi teman-teman betul kalau seandainya untuk spill tes psikotes itu sebenarnya yang pengalaman saya dengan pembicara-pembicara sebelumnya itu ya kurang lebih sama sih dengan psikotes pada umumnya untuk misalkan melamar pekerjaan dan lain-lain ya kayak. Jadi teman-teman semua ini kalau seandainya pengen terarah, pengen detailnya itu pengen tahu gitu, biar diarahkan juga bisa ikut dengan bimbel tadi yang sudah disebutkan dengan Mas tadi, maka Mas. Oke, ke pertanyaan berikutnya bagi teman-teman semua yang mau bertanya silakan. Di Om Dewo lagi, saya memerlukan tutor terutama untuk skill SKD dan lain. Terima kasih Kak Mas dan bimbel Stan. Ya, baik teman ada di sini langsung saya jawab aja Kak mungkin. Jadi Om sama-sama. Jadi betul kalau saya butuh tutor ya ikutlah, bisa ikut bimbelnya, bisa ikut layoutnya dan lain-lain. Oke, di sini gak ada yang nanya lagi atau boleh yang lain boleh bertanya ditambahkan di kolom komentar mengenai sekolah kedinasan ataupun mengenai Polstada terutama. Oke, di sini teman-teman masih belum ada yang nanya lagi Kak. Berarti saya yang nanya kalau seperti itu. Jadi
untuk pertanyaan seperti ini Kak. Untuk tahapan-tahapan kan udah disebutkan ya. Yang paling susah, tadi udah disebutkan dari SKD, terus ada misalkan untuk kesehatan, terus kemaptaan. Gitu. Ini kan emang yang umum ya, umum. Jadi teman-teman semua harus dipersiapkan itu semua. Nah, saya pengen tahu nih Kak, di sana asrama atau enggak Kak? Nah, kalau Kalau seandainya enggak, nah, kalau di Poltrada kebetulan asrama semua sih Kak, wajib asrama semua sampai lulus berarti ya. sampai lulus Kak. Nah, oke. Berarti saya pengen spill juga nih untuk masuknya itu ke Polsada itu ada biaya dari misalkan dari tahapan tesnya ya. Tahapan tesnya itu biayanya berapa? Terus apakah harus cek itu dulu apa namanya? Untuk kesehatan apakah perlu biaya untuk cek kesehatan juga sebelum-sebelumnya? Terus setelah masuk itu ada biaya-biaya lain nggak Kak? Bisa dijelaskan Kak? Kalau untuk biaya persiapan, kebetulan karena saya sebelumnya ikut tes Akademi Angkatan Udara, jadi saya dapat tes kesehatan gratis di sana. Jadi apa yang kurang di tes Akademi Angkatan Udara itu saya perbaiki untuk lanjut di tes Poltrada. Kebetulan untuk tes Poltrada ini biayanya mungkin sama seperti tes-tes di sekolah kedinasan, khususnya di Kementerian Perhubungan lainnya. Untuk biaya SKD ataupun biaya nanti tes kesehatan. Yang biasanya yang gede itu biasanya di tes untuk kesehatannya itu sekitar 1,5 juta kalau di angkatan saya. Nah, untuk pada saat masuk Poltrada, itu ada biaya awal sebesar 20 juta di angkatan saya, itu sudah menanggung antara perlengkapan kita di Poltrada. Jadi untuk di tes di Sekolah Kedinasan Kementerian Perhubungan ini, kita hanya ditanggung biaya akademik saja. Jadi biaya penunjang seperti seragam dan juga permakanan itu masih ditanggung oleh tarunanya sendiri. Jadi untuk di Poltrada itu saya membayar sekitar 20 juta untuk di awal dan per bulannya saya membayar sebesar 1,8 juta untuk biaya permakanan bulanan seperti itu Kak. Jadi untuk UKT dan uang asrama itu dibebaskan atau digratiskan. Jadi kita hanya membayar uang makan kita sehari-hari per bulannya dan juga uang untuk seragam kita di awal saja seperti itu Kak. Oke. Nah, tadi kan udah dijawab Kak ya untuk seperti itu dari teman-teman semua. Kalau saya pengen masuk Polsada ini sudah sekarang nih, udah ancang-ancang nih saya harus punya dana. Ternyata harus punya dana. Jadi untuk dananya tadi udah disebutkan juga. Mungkin kalau Kakak kan udah cek kesehatan ya pada saat tes di penerbangan sebelumnya gitu. Dan tes itu bisa modal buat untuk tes untuk di Polstrada gitu. Nah, cek itu Kakak kemarin habis berapa untuk cek kesehatan? Mungkin di tempat lain juga mungkin beda ya Kak ya. Harganya berapanya. Tapi Kakak sendiri berapa kemarin? Kemarin untuk tes di Akademi Angkatan Udara itu kan di bawah TNI ya. Jadi pas tes di TNI itu gratis. Jadi hasil dari tes TNI itu dikasih tahu. Nah, apa kurang-kurangnya. Jadi saya perbaiki. Kebetulan saya dapat gratis juga di sana nih. Seperti itu. Bersyukur ya dapat gratis ya. Jadi teman-teman semua bisa jadi solusi juga tuh kalau misalnya untuk cek kesehatan saya coba dulu untuk tes di TNI dan lain-lain. Nah, itu militer itu bisa sebagai modal teman-teman biaya check up itu maksudnya biaya check up itu. Jadi teman-teman bisa nggak usah mengeluarkan uang lagi kalau seandainya misalkan menghemat budget ya ibaratkan kayak gitu. Oke, Om Dewo, lebih susah masuk kedinasan atau militer dan Polri Kak? Sejak bisa dong. Kalau sebenarnya lebih susah masuk mana, itu tergantung dari garis tangan kita sendiri sih sebenarnya. Kalau memang nanti kita berjodoh dengan menjadi seperti polisi atau TNI, kita bakal dilancarkan dengan segala tes yang ada. Kalau kita memang tidak berjodoh, ya pasti nggak lulus. Ya mau gimana lagi kalau nggak berjodoh. Nah, kayak saya ini, jujur pada saat SMA pun, saya tuh bercita-cita menjadi seorang angkatan udara, seorang penerbang pesawat tempur dulu cita-citanya. Jadi, saya udah belajar banyak tentang TNI, sudah ya tes-tes TNI sudah semua saya pelajarin. Tapi ya bagaimana karena tidak jodoh,
Jadinya saya ikut di Poltrada seperti itu, dan sampai sekarang pun saya masih bangga menjadi bagian dari Kementerian Perhubungan walaupun memang tidak sesuai dengan cita-cita saya pada saat SMA seperti itu. Karena memang ini garis tangan saya mungkin ya. Betul. Nah, dari udara sekarang ke darat, angkatan darat sekarang. Beda dalam bidangnya kayak gitu. Nah, jadi teman-teman semua, kalau diri saya sendiri nih, berdasarkan pengalaman juga dari pembicara sebelumnya, lebih susah masuk kedinasan atau militer. Kalau saya sih dari grade-nya itu yang saya tahu, itu grade-nya kalau untuk masuk tes itu untuk dari segi kesemaptaannya ya, untuk segi fisiknya itu lebih susah militer atau Polri itu dibandingkan dengan kedinasan. Itu kalau dari kesemaptaannya, kalau yang saya tahu ya berdasar pengalaman-pengalaman. Mungkin kakak sendiri kemarin penerbangan di tes akademik atau udah tes kesemaptaan nggak? Lupa tadi. Kalau kemarin saya gugurnya di Pantohir Kak. Jadi kebetulan pada saat itu seingat saya eh, seluruh tesnya udah lulus dan juga nilai saya cukup memuaskan pada saat tes Akademi Angkatan Udara, namun gugur di Pantohirnya. Kan kalau misalnya Pantohir TNI itu biasanya memang ada perankingan dan pertimbangan-pertimbangan lain yang harus diperhatikan. Nah, saya gugurnya di sana seperti itu Kak. Di sidang Pantohir daerah kalau nggak salah. Nah, ya itu sih salah satunya mungkin ya tadi untuk kesemaptaan ataupun ya, kalau di bahasa militernya mungkin pantukir ya. Nah, itu mungkin jadi agak beratnya mungkin di situ di militernya itu. Oke, ya balik lagi sih ke jodohnya teman masing-masing, berjodohnya di mana. Seperti itu. Yang penting kita kalau saya ada kesempatan untuk militer, ikut militer dulu aja, baru ikut sekolah kedinasan seperti yang tadi Kak Mas bilang kayak gitu. Oke, pertanyaan berikutnya belum ada. Ini waktu sekarang sudah 51. Mungkin 3 menit lagi kayak. Ini ada yang nanya. Izinkah apakah ada tips untuk lulus jasmani kedinasan? Bisa dijelaskan Kak tipsnya? Kebetulan kalau saya ini agak kurang ya di jasmani ya. Jadi kalau saya dulu latihannya seperti itu. Jadi ikut-ikut temen. Jadi kalau temen saya nyari circle yang memang mau nyari tes-tes kedinasan atau sekolah kedinasan. Jadi saya ikut lari, ikut push up, ikut sit up seperti itu. Nah untuk tes jasmani ini kalian perlu siapkan jauh-jauh hari. Jadi nggak bisa langsung jadi seperti itu. Jadi misalnya nih, seperti apa yang saya bilang tadi juga sempat saya spill sedikit. Jadi untuk olahraga itu usahakan ada istirahatnya. Jadi misalnya seminggu jadwalkan olahraga 4 kali dan istirahat 3 kali. Misal Senin Selasa dan Kamis Jumat tuh olahraga, sisanya istirahat. Karena nggak mungkin juga kan badan kita porsir terus-terusan. Dan juga untuk lari, silakan jangan larinya hanya 12 menit saja. Tapi usahakan juga ada interval running, ada nanti nyari jalan tanjakan nih, nanti kita lari cepet-cepetan di sana seperti itu. Dan juga ada endurance running. Jadi nanti kita bisa pada saat endurance itu kita harus lari dengan jangka waktu yang lama, misal 30 menit sampai 1,5 jam. Itu untuk melatih daya tahan kita pada saat berlari. Dan usahakan juga kalau memang mau tes kedinasan, itu setelah lari silakan melaksanakan push up, sit up ataupun shuttle run agar membiasakan tubuh kita pada saat tes nanti. Karena memang selesai tes lari atau semata A, itu kita langsung melaksanakan push up atau sit up. Jadi untuk melatih tubuh kita agar terbiasa, itu silakan laksanakan latihan yang sama dengan tes yang akan kita laksanakan. Mungkin seperti itu, Kak. Ya, baik sebelumnya emang sudah dijawab kayak mengenai untuk tes tips untuk kesemaptaan ataupun kebugaran tadi. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau berdasarkan pengalaman Mas itu, jadi teman-teman semua itu cari teman-teman yang emang dia itu sefrekuensi. Kalau yang pengen gratis gitu. Tapi kalau seandainya pengen dengan biaya, itu bisa mungkin ikut ada pelatih khusus kayak gitu. Bisa juga ikut untuk yang ikut pelatih khusus. Nah, di sini dari Was Simpson. Minimal lari berapa meter, Kak? Saya soalnya baru bisa 1.500 meter. Berapa, Kak? Kalau seingat saya untuk semapta itu minimal 2.400 meter, Kak. Jadi 2,4 kilo itu lari dalam 12 menit kalau seingat saya.
Mungkin sekarang ada perubahan atau bagaimana juga saya kurang update untuk perubahannya tersebut. Itu. Kalau secara Iya. umumnya sih 2.400 meter, Kak. Seperti itu. Oke, baik Kak. Terima kasih untuk jawaban-jawabannya. Sangat membantu banget nih buat yang mau mendaftar ya untuk sekolah kedinasan ataupun terutama untuk Polsada. Berikan edukasi juga buat rekan-rekan di sini yang lab bareng. Semoga ini bermanfaat Kak ya. Jadi di sini emang kita waktunya kan sampai jam 2 karena ini kita sekarang biasanya lab itu bareng Kak. Jadi kita tutup saja ya untuk ininya karena ada jeda 5 menit nih untuk habis sisa lab bareng ini. Sekarang di waktu sekarang di IG Kak. Jadi saya cukupkan, saya tutup saja Kak ya karena waktu tinggal 13 detik lagi. Makasih banyak Kak atas kesempatan dan Oke. waktunya. Semoga bermanfaat. Di lain waktu ada kesempatan kembali bisa bertemu dengan Kakak ataupun lab bareng di berikutnya. Terima kasih banyak.